Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan sore hari ini kami mau melanjutkan dengan pembelajaran kami, pembekalan kami pada sesi yang kedua ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, tutup bungkuslah kami semua yang ada di dalam gedung ini. Pagarilah gedung ini agar pada sesi kedua ini dari awal sampai akhir kami dapat menyelesaikan dengan tak kurang satu apapun. Dan juga kami hamba-hambamu memohon kepadamu, berikanlah kekuatan kepada kedua bapa kami agar mereka selalu kuat dan selalu semangat di dalam membekali kami kelompok doa karismatik di kota Timika ini. Dan semuanya itu kami haturkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada mula sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih bersemangat? Wah, mantap sekali. Saya terharu sekali ya, dan juga senang dan juga merasa kagum. Ya, tadi ketika pujian luar biasa sekali ya, memuji Tuhan dengan segenap hati sampai goyang pantat juga ya. Menikmati sekali ya, luar biasa. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bebas. Ya, bebas ya. Maksudnya bebas itu hatinya bebas ya, memuji Tuhan dengan segenap hati. Nah, kita akan masuk ke dalam judulnya apa nih? Kita baca. Meskipun awalnya ya, kalau kita sebenarnya kenapa sih kok ada persekutuan doa? Kenapa perlu ada persekutuan doa? Awalnya adalah dari, saya tanya Bapak Ibu, kenapa ada persekutuan doa? Apakah tiba-tiba atau awalnya dari mana itu? Para rasul ya, kan maksudnya di kota Timika gitu. Tiba-tiba ada persekutuan doa itu dari mana awalnya? Ada yang mulanya awalnya apa? Namanya Ibu Bebe. Oh, Ibu Ada Bebe salah satu ibu datang ke sini. Iya. Terus? Sebenarnya ibu guru, terus pensiun Jakarta dari Jakarta. Lalu 2008 sekitar bulan Juni Mama kesini. Terus Oktober ada Esol di Jakarta, kami 12 orang diutus di balik langsung kami laksanakan. Oh, jadi baru 14 tahun? Iya. Oh. Kamu dengan Pak Polden dari Surabaya. Oh. Surabaya. Jadi awalnya mengadakan apa yang namanya pencurahan roh gitu, seperti itu? Atau untuk ketemuan doang? Doa? Doa belum ada SDM, belum ada.
Iya. Nanti di Sakinah baru kita SKDR. Sakinah mana? Di Jakarta. Ada ke Jakarta? Esok sudah. Oh. Berarti belum pernah ada SNDR di sini? Sudah. Jadi sebenarnya kenapa kita kumpul persekutuan doa itu awal-awalnya adalah sebenarnya dari, saya cerita di Jakarta ya. Di Jakarta itu tahun 1976 awalnya. Saya sih belum bergabung, belum. Jadi waktu itu Uskup Agung Jakarta, almarhum Monsinyur Leo Sukoto mengundang 2 orang imam Yesuit mengenalkan pembaruan karismatik, maksudnya kepada awam maupun tokoh-tokoh umat di Uskupan Agung Jakarta. Kalau salah itu Pak Bram ya, 200 orang kumpul SHDR dulu pertama kali, yang bawain orang asing, ya imam dari Tiongkok, Bangkok sama dari Filipina. Ngadakan SHDR, kumpulin 200 orang. Pada waktu SHDR itu kan ada acara pencurahan Roh Kudus, ya. Ketika pencurahan Roh Kudus, orang mengalami yang tadi seperti kita alami itu kemarin gitu ya. Ada imam yang sebenarnya dia melayani udah capek, melayani udah mau keluar jadi imam, capek rasanya ya, nggak mengalami kering. Ketika didoakan pencurahan Roh Kudus, dia mengalami sesuatu yang luar biasa, berubah hidupnya, jadi semangat. Ya, apa yang terjadi? Imam ini namanya Romo Sugiri, SJ, Serikat Yesus. Sekarang sudah almarhum, baru meninggal tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu kurang lebih. Ya, dan dia begitu bersemangat mengenalkanlah pembaharuan hidup dalam roh ini ke Jakarta, ya, parokinya Mangga Besar, wah luar biasa berkembang, kemudian sampai ke seluruh Indonesia. Mungkin Timika ya, atau kedatangan apa enggak saya nggak tahu, tapi katanya tahun 2008 ya, yang lain. Nah, awalnya persekutuan doa itu adalah dari pencurahan Roh Kudus. Untuk memelihara api itu, maka orang-orang yang mengalami itu berkumpullah rutin setiap minggu dalam namanya persekutuan doa. Untuk apa? Untuk memelihara api itu. Karena kalau pencurahan Roh Kudus selesai seperti kayak kemarin, terus kita nggak kumpul lagi, nggak doa lagi, lama-lama redup kayak lilin tuh ya, kayak nggak dikasih minyak, ya, lama-lama apinya. Tiap minggu itulah kita berkumpul untuk menyalakan api. Nah, itu latar belakangnya, ya. Kenapa ada persekutuan doa untuk memelihara api? Makanya kalau orang sudah penuh dengan pencurahan Roh Kudus, dia tidak hadir di dalam persekutuan doa, lama-lama apinya itu juga yang saya alami. Saya cerita begini ya pada Bapak Ibu, supaya tujuannya jangan tinggalkan persekutuan doa. Ya, saya waktu itu jadi koordinator PD tahun 1990, 32 tahun yang lalu. Waktu itu masih anak muda seperti teman-teman semua, umur 24 tahun, 23-24 kan, jadi koordinator persekutuan doa. Nah, setelah itu kemudian saya menikah. Setelah menikah pindah ke paroki lain. Ketika tiba di paroki lain, datanglah koordinator persekutuan doa di paroki itu, kemudian teman saya, dia kepala sekolah evangelisasi. Sebelumnya belum kepala sekolah, guru. Datang ke rumah saya, menyambut saya, bawa bingkisan buah. Dalam hati saya, baik sekali ya, di tempat ini ya, baru datang pindah ini sudah dikunjungi loh. Wah, bagus sekali. Ternyata ada udang di balik bakwan, Bu. Maksudnya adalah dia bilang, waktu saya selamat datang di tempat kami, di paroki kami. Saya sudah jadi koordinator persekutuan doa sekian lama. Berharap waktu datang ke sini mau menggantikan saya jadi koordinator. Dalam hati saya, ada udang di balik batu nih. Ternyata saya bilang begini, mohon maaf Pak, saya belum kenal dengan umat di sini, baru pindah. Gimana mau jadi koordinator? Saya bilang saya akan datang ke persekutuan doa. Tunggu punya tunggu, sebulan berlalu saya tidak pernah datang. 2 bulan tidak datang, 3 bulan nggak datang, 4 bulan nggak datang, 5 bulan nggak datang, diteleponin lagi. Pak saya kok nggak pernah datang, katanya mau datang. Jawabannya adalah iya, siapa tadi yang ngomong ya? Jawaban paling gampang sih, tapi alasan yang sebenarnya adalah siapa yang ngomong tadi? Iya, betul, malas sebenarnya. Alasan aduh saya baru menikah,
kerjaan banyak sekali, gini, banyak alasan. Ya. Sebenarnya sih malas, jujur benar. Saya kalau Bapak Ibu belajar seminar pertumbuhan, setelah saya kan seminar pertumbuhan, itu ada 4 jari-jari pertumbuhan hidup rohani. Apa saja kalau dia mau tahu, apa saja coba disebutkan. Wah, saya belum ke seminar, saya nggak tahu, tapi nggak apa-apa lah, coba ngomong. Ya, tadi apa? Untuk bertumbuh hidup rohani perlu 4 jari-jari roda, ya, yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh. Itu pertama doa, ya. Kalau nggak doa mati kita. Terus yang kedua baca firman, betul. Yang ketiga melayani, iya, betul. Makanya kalau nggak melayani mati rohani kita. Yang keempat, iya, oh ibu dia ikut seminar pertumbuhan ya? Oh, iya. Ya, 4, doa, sabda Tuhan, komunitas atau persekutuan, dan melayani. Saya doa tiap pagi, doa pasti, doa pribadi, ya pasti. Ekaristi, baca sabda Tuhan tiap hari. Tapi saya nggak melakukan 2. Itu komunitas saya nggak pernah datang, persekutuan doa, dan melayani juga nggak ada. Rohani saya tuh lama-lama begini, Bu, tanpa disadari turun. Ya, walaupun kita doa baca sabda Tuhan, tapi nggak ikut komunitas. Bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11, saya nggak datang juga. Saya nggak menyadari bahwa rohani saya tuh drop. Bulan ke-12, saya datang ke persekutuan. Begitu datang persekutuan, roh saya kembali menyala-nyala. Puji-pujian, penyembahan, mengalami hadirat Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih, pesan saya adalah, maksudnya pesan saya adalah, iya, jangan tinggalkan persekutuan. Kemanapun kau pas saya pindah loh ke kota lain, carilah persekutuan di sana. Waktu saya ke Kupang, itu saya sangat salut loh. Itu di Kupang, maju ya persekutuan doanya. Itu banyak dibantu dari orang-orang yang pindah dari Atambua. Di Atambua di Keva itu di Pulau Timur ya. Itu ada satu persekutuan doa di Kabupaten Keva itu yang PD-nya bisa 300 orang loh. Jadi kalau pas PD di kota itu pada tutup tokonya, bingung pada berhenti. Mau kemana persekutuan doa? Bayangin satu kota loh, ya bisa begitu. Berhenti dulu 2 jam atau 3 jam, setelah itu buka lagi setelah selesai persekutuan. Ya 300 orang, kebanyakan anak muda. Hebat sekali. Dan akhirnya mereka pindah ke kota Kupang, kan belajar sekolah ya. Ada yang kuliah, ada yang apa ya. Mereka tetap aktif dalam persekutuan. Jadi waktu saya ke sana tuh kebanyakan orang-orang muda. Luar biasa. Maju ya, berkembang. Jadi pesan saya ikut. Nah sekarang PD, kenapa setelah ada PD kok perlu ada? Walaupun PD itu awalnya cuma, kita kumpul, mau melihara api roh, nyanyi puji-pujian penyembahan, tetap harus ada organisasinya supaya nggak jauh. Betul nggak? Tetap kan harus ada organisasi bagian makanan, nanti kan kita harus makan. Kalau itu ada organisasi bagian pujian, ada organisasi kalau PD suka ada penyambut tamu. Saya nggak tahu ada PD di sini ada nyambut tamu nggak? Oh nggak pernah ada ya, datang yang ngomong aja sendiri. Kalau di tempat kita ada penyambut tamu. Kalau orang kawin kan biasanya juga ada nyambut tamu di depan ya, iya kan? Acara apa? Kalau di PD juga ada harusnya. Jadi orang datang, ada yang nyambut tamu mungkin 2 orang atau apa, tuh biasanya gantian. Penyambut tamu itu luar biasa. Jadi ketika orang datang, disambut bukan hanya selamat datang masuk, bukan begitu ya. Maksudnya penyambut tamu ketika orang datang, kalau yang bukan sejenis, maksudnya laki dengan laki ya, wanita dengan wanita, kadang-kadang dipeluk loh. Jadi kita di Jakarta ada satu PD ya, kok penyambut tamunya luar biasa. Saya sangat terkesan kalau ke PD itu. Jadi begitu datang ya, kita langsung dipeluk. Selamat datang, shalom saudaraku, kasih Tuhan menyertaimu. Waduh, rasanya hatinya ya, lagi ada masalah, lagi ada banyak urusan, pekerjaan atau apa, dipeluk itu rasanya aduh, enak ya. Nah gitu, jadi orang bisa datang lagi. Dimulai dari awal ketika orang masuk ke PD. Tapi ketika orang datang masuk
masuk PD nyelonong aja itu ada yang nyambut, waduh rasanya beda. Ya, sederhana kan pelayanannya kan. Oleh karena itu PD perlu namanya suatu kepemimpinan. Harus, kalau nggak PD-nya ya udah jalan tidak ada pakai aturan gitu, tidak pakai organisasi, itu nggak boleh juga. Ya. Nah, di dalam kepemimpinan PD itu lain dengan kepemimpinan dunia. Kalau kepemimpinan dunia untuk menjadi pemimpin itu rebutan. Bila perlu pakai Uang. ya kan? Mau jadi bupati, mau jadi apa? Waduh, orang senggol sana, buk, senggol sini, buk. Yang penting saya jadi. Kalau di PD di Timika enggak. Di Jakarta bisa terjadi loh. Kalau saya ceritain serem juga ya. Jadi koordinator PD juga rebutan. Maksudnya sampai kampanye. Kalau di sini tuh orang, aduh siapa saja. Pernah terjadi dan saya yang ngurusin gitu kadang-kadang pusing. Ya. Dan kan koordinator BPK mau nggak mau kan ngurusin 146 PD. Kalau saya cerita menyedihkan sekali, ada komunitas yang anggotanya nggak banyak, cuma berapa puluh orang dan pelayanannya juga luar biasa. Tapi perebutan untuk jadi koordinatornya itu sampai puyeng kita semua. Ya, satu mengklaim saya yang jadi koordinator, yang satu lagi nggak terima. Pokoknya kalau dia jadi koordinator kita mundur. Bayangin coba ya, sampai rebutan kayak begitu mau jadi koordinator, kita sampai yang ngurusin capek. Dalam hati saya, kamu kan sudah mengalami hidup baru dalam roh, masa kayak gitu aja rebut-rebutan sih, gitu kan? Bisa terjadi. Tapi kalau saya yakin di Timika sih enggak, betul nggak? Iya kan? Ini malah nolak. Nolak. Bunuh diri. Yang lain deh, yang lain deh. Jadi kepemimpinan dalam persekutuan doa bukanlah suatu kedudukan atau kekuasaan, tapi suatu Pelayanan. seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Makanya kami juga suka mau Pak Bram kesini dilayani. Sebenarnya kami tidak pengen demikian ya, kami ingin melayani. Ya, jadi seperti Yesus contohnya Yesus kalau melayani apa dia paling kasih contoh yang paling jelas. Apa yang dia lakukan Yesus ketika dia kasih contoh ini loh melayani kayak begini. Waktu dia membasuh kaki. Bapak Ibu tahu zaman Yesus itu ada zaman budak. Budak itu lebih rendah dari asisten rumah tangga. Ya, budak itu harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Nggak boleh nolak. Tapi ada satu yang dia boleh tolak kalau budak Yahudi, yaitu pekerjaan apa? Ada yang tahu? Ya, membasuh kaki dia boleh nolak. Artinya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling, dan itulah yang dilakukan oleh membasuh kaki. Makanya Paus Fransiskus luar biasa kasih keteladanan. Dan kalau Bapak Ibu tahu, Paus Fransiskus kan itu kepala negara ya, Vatikan itu kan negara. Ketika dia terpilih, harusnya dia tinggalnya di mana? Presiden Jokowi kan tinggal di Istana Merdeka. Ya, Paus kan kepala negara Vatikan, tinggalnya di, ya tahu saya di Roma, tinggalnya di istana kepausan sudah ada di sono. Tapi dia nggak mau tinggal di sana. Dia tinggal di mana, Ibu? Ya, di rumah apartemen biasa. Dan dia kan harusnya naik mobil apa segala macam. Ya, waktu dia jadi uskup agung aja di Argentina, dia tuh nggak naik mobil segala macam. Dia naik apa? Kendaraan umum, naik bis. Belum pernah ada uskup agung naik bis. Nggak ada. Ya kan biasanya kalau namanya kepala negara tuh punya asisten, betul nggak? Nggak usah kepala negara, bupati aja atau lurah aja atau camat aja. Di sini camat kan namanya ya. Itu punya asisten, punya apa? Ini paus loh, kepala negara loh. Dia bayar hotel bayar sendiri. Ya, bayangkan. Dia kasih contoh sebenarnya, gitu ya. Nah, Yesus membasuh kaki. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau kita jadi pelayan itu sebenarnya mencontoh Yesus ya untuk melayani. Kalau kita semangatnya seperti ini, wah luar biasa dan persekutuan doa kita. Sebagai pelayan kita punya semangat hamba melayani. Teman-teman Bapak Ibu terkasih, apapun pelayanan Anda dalam persekutuan doa, jangan lihat dari besarnya pelayanan. Maksudnya begini,
Wah, kalau jadi pelayan pujian, siapa yang jadi pelayan pujian? Kok ada yang mau angkat tangan? Kemarin ada yang angkat tangan. Siapa yang bisa jadi pelayan pujian? Nah, cuma 1-2 orang ya. Kalau pelayan pujian kan keren Pak, dilihat orang. Ya. Saya bagian perlengkapan. Bagian perlengkapan ada kalau di persekutuan doa? Ada. Itu tidak dilihat orang. Benar nggak? Gulung-gulung kabel, nyolok-nyolok, apa bagian perlengkapan nggak ada yang ngeliat kan? Benar nggak? Contoh lagi apa yang nggak bagian lihat? Bagian konsumsi juga nggak ada yang ngeliat. Contoh ada makanan aja. Iya toh? Kalau pelayan pujian apalagi pewarta, waduh tampil keren di depan. Ya toh? Apapun pelayanan Anda, ini perlu Anda ingat ya, apapun pelayanan Anda, yang paling penting bukan besarnya pelayanan. Yang paling penting adalah apa? Ya, cinta yang Anda berikan kepada Yesus lewat pelayanan itu. Saya mau kasih cerita ya. Ada seorang santa. Santa itu adalah orang, ya orang kudus, bukan orang Jawa Timur ya, orang kudus. Orang kudus dijadikan orang kudus oleh gereja bukan karena melakukan karya-karya yang besar dan hebat. Kalau Mother Teresa udah kelihatan karyanya luar biasa, pantaslah dia jadi orang kudus. Santa ini, suster ini tinggalnya di biara. Dia tidak melakukan karya besar. Yang dia lakukan hanya pekerjaan sederhana, membersihkan biara setiap hari. Ditanya oleh teman-temannya, kok suster melakukan pelayanan itu, pekerjaan itu sukacita, dengan hati yang gembira. Kenapa ya suster? Kok gak bosan ya? Saya melakukan ini demi cinta kepada Yesus. Coba diulang, Bapak Ibu yang terkasih. Saya melakukan ini demi cinta kepada Yesus. Maka nilainya akan luar biasa di mata Tuhan. Jadi walaupun Anda gulung-gulung kabel, nyolok-nyolok, saya lakukan ini demi cinta kepada Yesus. Nilainya akan lebih besar daripada menjadi pewarta atau menjadi pelayan pujian karena tugas. Kan di gereja suka ada tugas kolektor kan atau tata tertib ya? Ya dong. Kayaknya kok kerjanya sederhana ya, cuma begini-begini. Tadi saya tadi kan ke gereja katedral, petugas tatip, itu petugas penyambut tamu sebenarnya itu ya. Sederhana kan pekerjaannya kan, pelayanannya kan. Tapi kalau dilakukan dengan cinta kepada Yesus, maka nilainya akan besar di mata Tuhan. Karena dilakukan demi cinta kepada Yesus. Tapi karena kewajiban, ya tatip lagi. Ya, gua gak capek. Kalau melakukan itu dengan ngudumel, nggak ada nilainya. Jadi jelas ya maksud saya poinnya adalah kalau Anda melayani, layanilah demi cinta kepada Yesus. Tadi saya dengar di sini, kok nggak ada yang mau ya jadi koordinator atau menjadi pelayan. Tapi kalau Anda punya kesadaran saya lakukan ini demi cinta kepada Yesus, akan luar biasa. Jadi kita melayani ini memenuhi kebutuhan kelompok atau kepada orang lain, kebutuhan orang lain, ya, mengikuti kebutuhan kelompok. Jadi teman-teman yang terkasih, kita mesti tahu nih kebutuhan daripada umat kita itu apa. Itu penting sekali. Kalau PD Anda mau berkembang, kebutuhan umat, tahu ya maksudnya kebutuhan umat ya. Kebutuhan umat itu macam-macam. Ya. Ada orang yang datang ke persekutuan doa, dia butuh apa? Kekuatan. Ada orang yang datang ke persekutuan doa, dia butuh didoakan. Saya nggak tahu di PD Anda apakah sering ada pelayanan doa kalau di PD gitu. Seperti yang tadi kita praktekkan. Ada. Bagus, berarti orang datang mereka mengalami kekuatan, begitu. Harusnya PD-nya rame dong ya? Rame ya. Sekali PD berapa orang Bu? Lebih dari 10. Lebih dari 10 ya. Umat parokinya berapa orang? Bayangan saya ramai itu 100 gitu 200. Ya, Mama. Karismatik. Oh, sel, iya betul.
Iya. Pengalaman kita di sana, semua stasi itu, 9 stasi itu misalnya di satu stasi, jadi kita semua diarahkan di satu stasi. Itu yang kan bisa bilang bahwa kita tidak bisa hitung domba-domba kita itu ada berapa, tapi hanya kita pasrah saja, Tuhan yang tahu begitu. Iya. Jadi di tiap-tiap stasi itu ada sel ya? Ada. Kami punya sel di Paroki Mapurjaya ada 15 sampai di pedalaman kampung, Iya. kampung. Satu sel itu ada pemimpinnya. Ada. Sebaiknya begitu. Sel itu harus ada koordinator atau pemimpinnya lah, supaya bisa betul-betul bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, maksud saya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan orang, pasti PD kita akan berkembang. Baik maksudnya kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, kalau PD kita begitu aja, pasti ada sesuatu yang, mohon maaf ya, yang kita belum bisa memenuhi kebutuhan orang. Begitu. Mungkin orang datang dia nggak ngalamin apa-apa, ya datang. Karena PD itu adalah tempat seperti oase di padang gurun sebenarnya. Ulangin ya, PD itu adalah tempat oase di padang gurun. Kalau padang gurun ada kering, aus, begitu ketemu air, waduh rasanya segar. Itu. Jadi harapannya orang yang datang persekutuan doa itu dia datang sama pulang berbeda. Datang juga loyo-loyo, lagi pusing urusan keluarga, urusan pekerjaan, aduh belum usaha, aduh masalah yang lain, pulang datang haleluya, pulang haleluya, ibaratnya begitu, ya. Nah, bagaimana bisa PD kita bisa begitu? Itulah yang kita bersama-sama akan diskusikan pada sore ini. Ya, untuk melihat apa sih sebenarnya kebutuhan daripada umat kita. Begitu. Tolong kebaca nggak yang di belakang ya? Coba silakan. Ada orang yang mau bacakan? Iya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah? Iya Bu? Iya. Jangan one man show. Itu bahasa Jerman. Kalau bahasa Timika, dia tadi makan Bu? Terada. Hah? Rada. Terada. Apa guna? Artinya? Tidak ada. Tak seorang pun tidak ada. Terada. Maksudnya jangan one man show. Bahasa sini. Yang terlalu apa? One man show tahu ya Bapak Ibu ya? One man show itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya jangan semua-muanya kita yang monopoli. Itu bukan kepemimpinan namanya. Itu namanya kerja sendiri. Pernah ada persekutuan telepon saya, Pak Vincent, saya mau mundur dari persekutuan koordinator. Kenapa Bu? Semuanya saya lakukan sendiri Pak. Perlengkapan yang ngurus saya, ngubungin pewarta saya, yang ini ngangkat-ngangkat saya, yang ini semua saya. Saya capek Pak, mendingan saya mundur saja. Sini nggak ada kan? Saya betul waktu saat saya datang ke persekutuan doanya, mulainya jam 7. Jam 7 kurang 10 saya datang. Udah ada sih penyambut tamunya di depan. Pelayan pujian nggak ada. Pemusik keyboard juga belum ada. Perlengkapan kayak gini nih nggak ada. Jam 7 kurang 5 datanglah koordinatornya bawa perlengkapan naik becak. Ini begitu masih naik becak ya. Dalam hati saya kasihan amat koordinatornya ya. Dia gotong, saya juga ikut bantuin, gotong-gotong, saya colong-colong, saya gini-gini. Jam 7 pas pelayan pujiannya baru datang ngos-ngosan lari-lari. Ini
baru pulang dari kantor kali ya, belum sempat latihan, belum sempat doa, langsung ngambil mic. Dalam hati saya, pantesan koordinatornya stres. Karena dia kerjakan sendiri. Jadi kepemimpinan dalam persekutuan doa pun dalam apapun juga, jangan Anda lakukan sendiri. Anda harus melihat orang-orang ini punya karunia apa, berikan dia kepercayaan untuk pelayanan itu. Itulah fungsi koordinator. Oh, ibu ini pintar masak, jadikan dia seksi konsumsi ya. Oh, ibu ini pintar nyanyi, jadikan dia pelayan pujian. Oh, orang ini bisa main musik, jadikan apa main musik. Oh, orang ini kok orangnya ramah sekali ya, gampang sekali, jadikan dia penyambut tamu. Pas setiap orang pasti punya. Oh, orang ini badannya gede ya, kekar ya, jadi bagian perlengkapan. Angkat-angkat. Enggak bercanda ya. Ya, tapi semuanya itu namanya pengurus ataupun pelayan, satu yang tidak boleh dilupakan. Semuanya harus menjadi pendoa. Itu kunci. Pelayanan apapun yang tadi saya ceritakan kemarin seperti payung, ya, yang punya jari-jari itu, tiangnya adalah doa. Karena kalau tanpa doa, apinya akan ini. Jadi kepemimpinan tim, peranan pemimpin adalah mengkoordinir karunia orang lain. Jadi pemimpinnya harus tahu karunia-karunianya apa, dia harus plot sesuai dengan karunianya. Bagi tugas pelayanannya gitu. Ya. Meskipun karunia-karunia PD perlu mengalir dengan bebas, namun perlu tingkatan organisasi untuk menjamin efektivitas dan ketertiban. Jadi tetap harus ada organisasinya PD itu, walaupun sebenarnya kita melayani dengan bebas, ya. Nah, PD itu selalu begini, ada anggota, ada kelompok lain, ada kelompok inti. Ya, usulannya begitu. Kalau anggota itu dia tidak terikat, dia boleh datang, boleh pergi. Umat lah istilahnya gitu ya. Itu yang secara teratur menghadiri PD itu anggota. Kalau kelompok pelayan itu udah lebih, dia melayani seperti yang saya bilang, ada penyambut tamu, ada pemusik, ada kelompok pujian, ada kelompok tim doa, ya, itu lebih komitmen. Dia lebih komitmen. Jadi melayani. Saya nggak tahu di PD Anda di sini ada nggak yang demikian, maksudnya pengaturan seperti itu. Ada Pak. Di katedral masih ada, di tempat lain, PD yang lain? Ada seksi-seksi. Ada ya? Ada toh? Ada. Nah, di samping itu ada tim inti. Nah, tim inti ini kalau kita di BPK itu namanya harian. Tim inti ini orangnya nggak banyak, mungkin cuma 5-6 orang. Tapi yang benar-benar intinya yang selalu berdoa bersama, yang menyemangati tim, melayani kelompok dengan doa-doa dan karunia-karunia. Tim inti ini harus ada dan bertemu rutin. Dialah yang menggerakkan jantungnya PD. Mungkin orangnya nggak banyak, tim inti ya 5-6 orang. Kalau di paroki itu namanya dewan harian. Kalau di paroki, ya. Ya, gitu kurang lebih. Tugasnya apa? Mengupayakan kesatuan dalam kelompok, ya, mendoakan PD, memupuk karunia dan mendukung anggota hidup menurut Injil. Jadi semacam gembalanya lah, tim inti ini 5-6 orang ini. Di PD harus ada. Nah, PD kita sudah ada belum? Ya, di luar yang tadi seksi-seksi itu. Wah, ini syarat anggota kelompok inti ya. Pertama, setia, komit, hadiri PD. Jangan udah jadi kelompok inti, PD aja nggak pernah datang. Jangan, harus komit. Anda kalau sudah melayani, ingat loh, bukan kepada koordinator, tanggung jawab Anda kepada Tuhan. Saya terus terang sangat salut kepada Pak Bram ya. Pak Bram ini kan anggota BPK harian. Selalu komit. Kalau kita kan BPK harian itu sudah punya jadwal selama 1 tahun. Pertemuannya sudah di set 1 tahun. Selama kalau kita pertemuan kalau di BPK itu 1 tahun kurang lebih 6-7 kali pertemuan.
nggak pernah absen. Pak Brani. Kita doa lagi ya. Doa malaikat Tuhan ya. Siapa yang mau pimpin? Rahiman. Oh, Suster. Oh, doa kerahiman. Doa apa nih? Mari kita berdoa bersama-sama doa kerahiman di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau adalah nama sumber kehidupan yang telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan dan kerahiman ilahi yang tak tersalah, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalan kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalan kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalan kami. Ya Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dari seluruh dunia. Ya Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dari seluruh dunia. Ya Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dari seluruh dunia. Ya Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bisa dibaca gak? Syarat kelompok inti. Ngebaca gak yang tadi belakang? Coba silakan, ada yang mau baca? Syarat kelompok inti yang pertama. Anggota yang setia atau komit hadir di PD juga pada pertemuan ini. Iya, terima kasih. Saya mau tanya, di PD kita masing-masing ada gak pertemuan pengurus atau pertemuan pelayan di luar acara PD? Lapor tengah. Oh iya, Kan kita ada doa ternyata. Kemarin kan belum tidak ada. Pengalaman saya nih ya, pengalaman saya cerita pengalaman. Dulu PD saya yang saya ditawarin dibawain buah itu, ya. Akhirnya bapak itu pemilihan koordinator PD diganti sama orang lain, seorang ibu. Nggak pernah ada pertemuan pengurus atau pelayan tuh, nggak pernah ada di luar acara PD, nggak ada. Pokoknya PD aja udah tiap minggu sekali. Waktu itu hari Rabu kalau tidak salah ya. Tahu nggak yang datang ke PD? 5. Bukan kita nggak lihat jumlah ya, tapi jumlah itu membuktikan biasanya PD kita nggak berkembang. 15 orang, kadang-kadang 10, kadang-kadang 12, aduh lemes ya. Malah parokinya waktu itu anggota umatnya ada 5.000. Terus kemudian ibu ini meninggal, ya karena sakit atau apa. Terpilih koordinator lagi, saya kepilih jadi koordinator. Dan saya tahu benar, tidak mungkin timnya mau komit melayani kalau kita tidak ada pertemuan pengurus atau tim. Ya tetapkan. Mereka memang alasannya sibuk ya, kami sibuk melayani di gereja sebagai prodiakon, sibuk melayani sebagai ketua lingkungan. Oke, saya ngerti sibuk. Tapi coba kita kalau sibuk gak usah seminggu sekali deh pertemuan tim, 2 minggu sekali. Yang penting komit gue datang. Ngapain di dalam pertemuan tim? Waktu itu belum ada doa syafaat profetik sih, jadi kita praise and worship aja di antar tim, terus saling mendoakan. Ya, setelah itu kita sharing-sharing firman, setelah itu kita rapat, maksudnya bagaimana membicarakan PD kita 2 minggu sekali. Setelah kita adakan doa tim itu, apa yang terjadi? Tuhan aneh ya, bisa kirim orang datanglah ke PD, orang yang gak kita kenal, tokoh datang, mereka ada kekuatan baru, mereka datang, PD-nya rame, hampir 50 orang. Jadi kuncinya adalah PD itu harus ada apa? Pertemuan tim di luar acara PD. Ngapain di pertemuan tim? Tadi saya baru cerita, saya lupa. Ngapain di pertemuan tim? Iya. Kalau Bapak Ibu tadi diajarin doa syafaat profetik, bisa lakukan doa syafaat profetik, melatih.
Jadi bukan terpimpin satu orang, tapi spontan menyembah, terus apa yang Tuhan kasih kita doakan, doa profetik. Melatih karunia-karunia Roh Kudus, saling mendoakan seperti tadi. Terus baru selesai acara itu, karena sudah dalam suasana doa, kita bisa membicarakan masalah-masalah apa yang ada di PD kita yang perlu kita kembangkan. Itu 2 minggu sekali saya rutin, sudah ditentukan. PD-nya hari Rabu, pertemuan timnya di Jumat misalnya, 2 minggu sekali. Itu sudah disepakati. Dan kalau itu jalan, Anda lihat nanti luar biasa PD-nya. Banyak orang akan datang, Tuhan kirimkan. Yang kedua, sudah mengalami pembaptisan Roh dan mempergunakan karunia-karunia mereka untuk membangun lanjut gereja. Jadi orang yang sebagai pengurus atau kelompok inti itu orang yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Ini lebih lucu ya. Kita waktu itu melayani di Sibolga. Sibolga itu Sumatera Utara. Ibu tahu ada Sumatera Utara. Jadi Tapanuli Selatan. Waktu itu ada permintaan dari mereka mengadakan seminar hidup dalam roh SADR. Koordinator BPK-nya itu belum pernah ikut SADR, belum pernah menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi koordinator BPK, karena uskup menunjuk beliau, karena beliau ini anggota DPRD. Coba bisa bayangkan ya, koordinator Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik belum pernah mengikuti SADR atau belum pernah menerima pencurahan Roh Kudus, belum ngerti tentang pembaruan karismatik Katolik. Cuma karena ditunjuk sama hubungi beliau, susahnya setengah mati. Pak, kita mau ada permintaan nih Pak, mau ngadain SADR di tempat Bapak. Tidak pernah dijawab, tidak pernah ditelepon, nggak pernah diangkat. Saya lagi bingung nih, orang ini gimana sih ya. Akhirnya Pak Endi, waktu itu Koordinator BPN, kami tugaskan kan melayani SADR di sana. Dia juga sama, tidak pernah dijawab. Setengah mati loh, udah mau berangkat jauh-jauh, nggak pernah dijawab, mau ngadainnya kapan, ininya bagaimana gitu. Pak Endi akhirnya telepon Bapak Uskupnya. Bapak Uskup, kami mau melayani di Sibolga sesuai permintaan mengadakan SADR, tapi kami susah menghubungi koordinator BPK-nya. Langsung nggak lama kemudian koordinator BPK-nya telepon Pak Endi. Ini maksud saya adalah orang yang belum mengalami pencurahan Roh Kudus kalau jadi pemimpin di dalam persekutuan doa pasti akan karena dia belum sama kejadiannya di Palangkaraya. Palangkaraya itu di mana ya? Kalimantan. Koordinator BPK-nya pun belum pernah ikut seminar di dalam roh, belum pernah mengalami pencurahan Roh Kudus. Diangkat jadi koordinator BPK oleh Bapak Uskup karena anggota DPRD. Kami mengontak sama, nggak pernah ada respon. Yang aktif sekretarisnya, karena oleh sekretarisnya ini sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Gitu. Ya. Jadi sudah mengalami pembaptisan roh, mengalami dasar-dasar ajaran Katolik. Jadi penting sekali ya, jangan sampai PD kita nggak ngerti tentang ajaran Katolik, berbahaya, nanti umatnya dibawa ajaran lain lagi ya. Terus dihormati imam dan awam, tunduk pada wewenang pastor, tata tertib dalam hidup pribadinya tentunya baik ya. Sebagai pelayan Tuhan harus baik, jangan, mohon maaf, mabok-mabokan, penjudi, atau punya istri lebih dari satu, atau macam-macam begitu. Jangan, yang hidup rohaninya harus baik. Mau jadi pelayan Tuhan masa kacau-kacau ya. Mengejar perkembangan hidup rohani, ini syaratnya. Berikutnya selesai ya. Sekarang kita masuk masalah apa sih yang sering timbul dalam persekutuan doa ya. Minta tolong Bu Suster yang artinya persekutuan doa masalahnya apa aja biasanya ya di PD kita? Nggak ada masalah? Ada. Paling seneng ya, tidak ada masalah di PD. Kenapa tidak ada masalah di PD? Karena tidak pernah datang ke PD. Hah? Karena tidak pernah datang ke PD. Saya kasih cerita ya, ini lucu nih. Saya kerjakan di bank, nanti Pak Abraham cerita ya. Saya dulu bekerja di bank yang
asetnya besar sekali, nomor 2 di Indonesia lah, paling besar ya. Terus kemudian saya pindah tahun 97 itu ke bank yang asetnya kecil sekali, banknya nggak terkenal lah, asetnya kecil banget. Pada waktu itu di Indonesia tahun 97 itu terjadi krisis moneter, ya, di mana dolar itu dari harga 2.000 jadi 18.000, 20.000. Bank-bank itu pada ras itu diambil uangnya rame-rame gitu. BCA aja diantri, ya, 1 minggu BCA-nya kelar. Bank BCA itu bank paling besar. Saya pindah ke bank itu, ke bank baru, tidak ada yang ngantri ngambil duit, nggak diras. Sedangkan bank saya yang lama diras, naruh ngirim uang pakai helikopter, saking ngantri orang ramai ambil duit. Pertanyaannya, kenapa tempat saya bekerja banknya tidak diantri? Kurang nasabah. Iya kan, tidak ada nasabah. Sama, tanya apa masalah PD Anda? Nggak ada masalah Pak. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu yang terkasih, PD yang banyak masalahnya itu justru PD yang jumlahnya banyak sekali. PD besar. Di Jakarta itu ada PD yang timnya aja, tim pengurusnya satu PD ya 80 orang. Tapi masalahnya waduh, banyak sekali. Karena karakter masing-masing. Hah? Karakter masing-masing. Nanti saya lihat ya masalahnya, aduh banyak sekali sampai koordinatornya. Nih, masalah PD ya. Yang pertama adalah masalah struktural, itu maksudnya begini. Tidak melibatkan orang lain atau orang-orang baru, sehingga hanya segelintir orang yang sama mengerjakan semua hal. Coba kita lihat di PD kita ada yang demikian nggak? Maksudnya apa? Orang yang sama mengerjakan banyak hal. Nggak ada orang baru atau nggak bisa mendelegasikan pelayanan. Jadi capek. Yang kedua, nah ini tidak dapat efektif membimbing orang dalam pencurahan roh. Maksudnya apa? Di PD itu kita kalau bisa, setiap orang itu bisa membimbing orang lain mengalami Tuhan. PD Anda akan rame, PD Anda akan dipenuhi orang-orang. Tapi kalau PD kita isinya cuman konsumtif, tau konsumtifnya? Maksudnya apa konsumtif? Cuman jadi penerima saja. Di Jakarta ada PD besar, kalau saya sebutin pasti tahu namanya. Orang-orang tertentu saja selalu ke daerah namanya top. Semua orang pasti kenal dia, hebat. Tapi PD-nya, mohon maaf, PD-nya banyak, ada 8 PD-nya. Jadi satu komunitas ini punya PD cabangnya banyak, ada 8. Tapi kalau saya melayani di sana, umatnya, mohon maaf, konsumtif. Konsumtif itu apa? Cuma menerima, disuruh doa spontan, Allah mari bersyukur. Iya, dari situ saya tahu, boro-boro dia mau melayani orang lain mendoakan. Buat dirinya sendiri doa aja dia bingung. Karena kebiasaan dia hanya PD yang berhasil adalah kalau pelayan-pelayan yang bisa membimbing orang lain. Setidak-tidaknya Anda bisa melayani doa, mendoakan orang lain. Kenapa PD lesu? 2 penyebabnya. 1, karisma Roh Kudus tidak lagi ditampakkan. Kalau PD Anda tidak lagi menampakkan karisma Roh Kudus yang kita sudah latihan terus dari kemarin sampai sekarang, PD Anda akan lesu. Tapi kalau PD Anda penuh dengan karisma Roh Kudus, PD Anda akan bersemangat. Itu udah praktekkan tadi kan? Bagaimana mendoakan, bagaimana karunia-karunia itu. Yang kedua, PD bisa lesu kalau kita kurang melayani. Maksudnya melayani apa? Mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang berbeban. Itu kita harus keluar aktif mencari. Kita nggak bisa mendapatkan orang datang kepada kita, itu ada mungkin, tapi banyak kan kita cari orang yang sakit. Karena penginjilan itu paling gampang kalau orang lagi sakit, lagi susah, lagi sakit, lagi susah, lagi mengalami beban, itu paling gampang penginjilan. Saya pengalaman demikian. Saya kan kerja di bank ya, punya nasabah. Nasabah ini satu bapak ini kaya banget, duitnya banyak, nggak usah dihitung. Kalau ngomong sama dia, selalu ngomongnya kereta api. Maksudnya bukan kereta api, maksudnya duit terus, duit terus aja kereta api. Ya,
Nggak ada yang lain yang diomongin sampai bosan saya. Cuma karena dia nasabah ya saya harus ini. Suatu saat dia tuh sakit. Bapak ini bukan orang Kristen, bukan orang Katolik. Bapak ini percaya Tuhan, tapi ya sekedar itu aja. Dia telepon saya, Pak Vincent, saya ada di rumah sakit. Oh ya Pak, saya mau kunjungi Bapak ya. Kan gak enak hati dong, dia udah ngomong begitu kan. Ya saya datang dong, harus mengunjungi. Tunggu dulu Pak Vincent, jangan datang ya. Ini Bapak ini udah mau dioperasi nih. Karena tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil selama 1 minggu. Perutnya membesar. Udah mau dioperasi. Dia ngomong apa? Pak Vincent, jangan datang dulu. Ngomong-ngomong deposito saya jatuh tempo kan hari ini. Saya aja udah lupa ya. Dia masih ingat gak mau dioperasi loh ya. Begitu saya datang, saya bilang sama bapak ini, Pak, mau nggak bapak? Dia kan mengeluh sama saya. Pak Vincent, saya ini capek di rumah sakit. Saya udah nggak kuat nahan sakit ini. Karena saya menderita sekali. Saya di sini nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur Pak? Saya kalau di rumah tidurnya di lantai. Hah? Di lantai? Iya, karena saya perlu yang keras. Di rumah sakit kan nggak bisa tidurnya di ranjang. Saya nggak bisa tidur. Saya mau bayar berapa aja dah supaya saya bisa sembuh. Terus saya bilang begini, Pak, mau nggak sembuh? Ya mau dong. Mau nggak didoakan? Ya mau dong. Tapi Bapak tunggu dulu. Ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah mati untuk engkau. Kalau engkau meminta kepada dia, percayalah dia akan menyembuhkan engkau. Percayakan engkau kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya udahlah, saya percaya, cepetan doain deh. Orang kalau udah kepepet, ya apa aja oke. Saya palingnya gampang begitu kalau penginjilan tuh kepada orang yang sakit atau orang yang lagi susah. Paling gampang. Ya. Terus saya bilang sama dia, pejamkan matamu. Sekarang saat ini saya ajak dia minta ampun dulu sama Tuhan. Saya nyanyiin lagu, Tuhan ampunilah segala dosaku. Saya ajak dia untuk minta pengampunan kepada Tuhan ke segala dosa-dosa. Terus kemudian saya doakan dia, Tuhan Yesus hadirlah dalam hidupnya Bapak ini Tuhan, jamah dan sembuhkanlah dia. Terus nyanyiin lagi. Kurang lebih 5 menit atau 7 menit lah saya doain dia. Begitu buka mata, Bapak ini nangis terus ya. Terus dia bilang, Pak Vincent, saya belum pernah seumur hidup saya mengalami kebahagiaan seperti ini loh. Saya sekarang tenang hati saya. Akhirnya Bapak ini dioperasi ya. Selesai operasi pulang ke rumah, saya datang ke rumahnya dia lagi. Bapak itu begitu melihat saya, dia langsung ngomong gini, betul loh Pak Vincent, sekarang kita harus kumpulkan harta di sorga. Waduh, ngomong aja udah. Terus dia bilang apa? Saya tiap hari nonton MiracleNet. Apa itu MiracleNet Pak? Itu suatu program rohani seluruh dunia 24 jam. Dia punya parabola gede sekali. Terus akhirnya gak lama Bapak ini saya dengar dia dibaptis di katedral sama anak. Jadi penginjilan itu gampang sekali kalau saat orang lagi. Saya juga pernah mendoakan waktu itu seorang pensiunan tentara. Dulu kan ABRI ya, sakit. Teman minta doakan. Saya datanglah ke rumah dia. Bapak ini bukan Kristen, bukan Katolik juga, dari saudara kita yang lainnya. Dia sudah terbujur di ranjangnya saja, sakitnya berat. Saya tanya sama istrinya, Bapak sakit kenapa ya? Waduh Pak, Bapak ini, suami saya dulu itu lagi sehat, dia pergi sama orang lain Pak, punya istri lain. Begitu sakit, sama istrinya diusir Pak. Ya saya terpaksa nerima lah. Wah, dalam hati saya bagus sekali ibu ini ya. Bapaknya sakit, dia nerima kembali loh. Itulah gunanya istri yang benar gitu ya. Setia. Saya tahu nih, ibu ini pasti luka batin sama bapaknya ya kan. Terus saya tanya sama bapak mau didoakan? Mau Pak. Mau ngangguk dia, udah lemah. Terus Bapak, mohon maaf ya Pak. Ya, saya ini mau kasih tahu Bapak, ada satu yang menyelamatkan Bapak. Menurut agama Bapak dia adalah Nabi Isa. Menurut kita dia adalah Yesus Kristus Tuhan, dia Maha Penyembuh. Bapak mau didoakan dan percaya kepada dia ngangguk-ngangguk. Lalu saya doakan dia sama pengampunan terlebih dahulu, dan saya ajak dia untuk mengampuni, untuk minta ampun kepada Tuhan. Jadi akhirnya Bapak ini ya, setelah saya pulang besokannya saya dapat berita. Saya udah bilang sama dia, Bapak kalau nanti sembuh, Bapak kalau bisa pergi ke gereja dekat rumah Bapak ini ada gereja Katolik, saya bilang. Setelah itu saya pulang, lusanya Bapak itu dapat kabar dia disembuhkan total. Tahu disembuhkan total? Ke rumah Tuhan. Tapi saya percaya dia diselamatkan karena detik terakhir
dia mau menerima kebaikan Tuhan. Jadi kapan kita bisa melakukan penginjilan? Pada saat orang lagi susah. Kalau orang lagi jaya, usahanya berhasil, hidupnya ini, ada cerita tentang Yesus atau ini, waduh nggak dianggap. Jadi penting sekali ada pelayanan doa, maksud saya, ke rumah-rumah sakit, ke orang-orang yang membutuhkan. Banyak Bapak Ibu yang terkasih, orang yang sangat membutuhkan. Kalau Anda lakukan ini pelayanan, percaya saya, PD Anda akan maju. Tapi sebelumnya dididik dulu, dilatih dulu bagaimana pelayanan doa itu. Tidak dapat efektif membimbing orang-orang yang persoalan ini merupakan problem. Kemudian problem yang lain adalah problem personal. Nah ini masalah pribadi. Sering PD tidak berkembang karena perbedaan paham, ya, perbedaan paham. Satu maunya ini, satu maunya ini, ribut, nggak cocok, akhirnya berantem. Tapi di sini nggak ada dong, di Mika nggak ada dong ya. Persaingan, ya, saing-saingan mau jadi ini. Di sini pasti nggak ada. Kalau di Jakarta banyak yang kayak gini. Klik-klikan. Nah ini resikonya ya, kalau punya tim 80 orang. Grup, soalnya ada grup 20 orang sering main bersama, yang 10 orang sering main bersama, jadi punya klik-klik gitu. Itu kalau timnya banyak, itu problemnya. Ya. Kepentingan diri, perasaan-perasaan negatif, baru di ngomongin, ibu suaranya sebenarnya bagus bu, cuman lebih bagus lagi jangan nyanyi. Langsung, mulai saat ini saya tidak mau datang lagi ke pertunjukan. Maksudnya adalah ngomongnya jangan enak, jangan ngomong begitu. Ibu suaranya bagus, cuman kalau lebih bagus lagi, ibu latihan, saya kasih masukan ya seperti ini. Dan kadang-kadang kritik itu maksudnya baik, tapi ketika disampaikan dengan kurang baik, orang yang menerima kritik tidak bisa menerima, akhirnya dia mundur. Perasaan-perasaan negatif. Nggak tahu di PD kita ada yang demikian nggak atau nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Kurang komitmen, nah ini paling sering dikeluhkan. Aduh Pak, tim saya kurang komitmen Kak Pak. Di PD aja timnya tidak hadir Pak, apalagi di pertemuan tim Pak, semua maunya dia. Ya, kurang komitmen itu masalah personal. Tidak diambil keputusan, dibiarin aja masalahnya. Jadi problem personal. Nah sekarang pemimpin harus melihat permasalahan sampai ke akarnya. Di bawah setiap masalah pasti ada kebutuhan dasar. Yang setiap masalah pasti ada kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Kenapa? Mesti dicari sebabnya. Ya, contoh nih problem PD. Tidak mengalami pujian penyembahan yang kuat. Artinya di PD kita tuh pujian penyembahannya nggak kuat, orang tidak mengalami hadirat Tuhan. Pujian penyembahannya biasa ya gitu-gitu aja lah. Kenapa penyebabnya? Umatnya atau timnya mungkin kurang doa. PD tidak menghasilkan pujian penyembahan, atau umat tidak memahami pentingnya pujian penyembahan. Itu pokok persoalannya. Kebutuhannya apa? Oh kalau gitu tim harus memperkuat hidup doa. Kita cari tahu sumber masalahnya. Pelayan pujiannya dikasih pelatihan, workshop. Itu cara mengatasi persoalannya. Begitu. Ya. Kasih contoh banyak sih, tapi saya rasa nanti. Nah ini contoh lain ya, misalnya pemimpin mengerjakan semuanya. Kenapa kok cuman pemimpin koordinator doang yang ngerjain semuanya? Karena mungkin ya umat memandang pimpinannya serba bisa. Oh dia udah bisa, dia bisa nyanyi, dia bisa mimpin pujian, dia bisa doa, dia bisa semua. Udah kasih aja ke dia. Ya. Mungkin ada perpecahan dalam kelompok. Kelompoknya terpecah sehingga tidak mau melayani. Umat atau mungkin tidak dipercaya bahwa mereka dibutuhkan. Nanti macam-macam ya. Ada juga yang karena luka batin. Saya kasih satu contoh sederhana ya. Ini di PD saya ya, paling gampang cerita PD saya sendiri. Itu waktu itu ada PD lansia di tempat kami ya. Saya kan tinggal di Kelapa Gading, itu PD-nya banyak. Satu paroki itu PD-nya ada 4. Satu paroki. PD lansia yang umurnya udah 60 ke atas. PD malam itu umum, PD pagi itu umumnya ibu-ibu, terus PD OMK.
Nah, suatu saat PD Lansia ini pemilihan koordinator baru. Jadi pada waktu pemilihan koordinator baru, yang kepilih seorang ibu setelah doa, salamin dong. Selamat ya ibu, selamat ya ibu, selamat ya ibu. Ada seorang ibu nyalaminnya begini, selamat ya bu. Semua nggak ada yang perhatiin. Begitu pulang, ibu itu yang begini salaminnya, selamat ya bu. WA ke saya, Pak Vincent, kalau ibu itu yang terpilih jadi koordinator PD, kami mau mundur sepertiga tim. Waduh, saya kan bingung ya, kenapa ya? Saya telepon, kenapa ya ibu seperti itu gini-gini? Pak, saya itu marah sama ibu itu. Kenapa? Ternyata gara-gara sepotong kue. Jadi pada waktu itu PD Lansia banyak kan yang datang, 200 orang. Terus ibu yang kepilih itu bagian konsumsi tadinya. Dia kan kebingungan, waduh nyediain kuenya cuma segini, yang datang 200 orang. Kurang dong konsumsinya. Jadi dia benar-benar pulang orang yang selesai PD dilihat, jangan sampai ngambil lebih. Karena kuenya Nah, ibu yang marah itu ngambil lebih. Dia ngambil lebih buat jatahnya dia, ngambil 2 atau berapa gitu ya. Dia spontan ngomong, Bu, mohon maaf Bu, jangan ngambil lebih. Maksudnya kurang nih. Ibu itu ya udah dia taruh lagi, terus tapi dia pulang diam saja. Dalam hatinya dia itu disimpan. Cuman gara-gara urusan akhirnya saya panggil ibu itu. Saya bilang sama dia, ibu kan sudah melayani 9 tahun. Masa urusan kayak begini aja, ibu sampai marah. Tuhan Yesus ajarkan apa? Saya tanya sama dia. Mengampuni. Mau nggak ibu mengampuni dia? Nggak mau. Puyanglah kita. Terus gini deh ibu, bagaimana kita doa bersama supaya ibu bisa mengampuni? Oh boleh Pak Vincent. Saya ajak dia untuk doa pengampunan ya. Biasanya doa saya ini tokcer. Biasanya gitu. Yang orang hatinya berat sekalipun bisa mengampuni. Saya udah doa sama dia berapa? 20 menit ya. Sudah selesai ya doa ya. Saya tanya gimana bu, sudah bisa mengampuni? Belum Pak. Memang saya nggak bisa mengampuni dia Pak. Padahal pelayan Tuhan sudah 9. Ngerti nggak pengampunan? Ngerti. Tapi melaksanakan nggak? Cuman masalah sepotong. Jangan pikir di PD itu karena punya masalah macam-macam. Ya masalah Jadi kan masalah PD ada berapa? 2 macam. Masalah struktural, yaitu apa? Karena satu orang mengerjakan semua, atau kita tidak bisa membimbing orang lain mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, masalah personal ini masalah pribadi. Nggak suka sama orang lain, klik-klikan, perasaan negatif, dikritik, di ini mundur. Diomongin dikit, marah. Bisa terjadi nggak di PD? PD katanya orang anak Tuhan yang udah diperbaharui hidupnya, tapi bisa mengalami nggak? Mohon maaf ya Bu, yang kelas pewarta senior yang sudah 40 tahun melayani melanglang buana, tetap aja bisa terjadi begitu. Ini saya cerita apa adanya, saya sampai pusing ngurusinnya. Pak Bram cerita, pewarta senior kelas berat, udah 40 tahun keliling Indonesia semua, tetap aja juga sama. Karena manusia terdiri dari darah dan jadi kalau menghadapi itu, ya kalau menghadapi itu tetap kita harus sebagai koordinator atau pelayan tetap harus mendamai, harus banyak berdoa. Sekarang kita tugasnya pertanyaan diskusi, kita masuk dalam kelompok kita masing-masing, dibagi seperti kemarin aja per PD ya, masuk kelompok ini. Apa saja problem dalam kelompok PD kita yang harus kita hadapi bersama? Apa pokok persoalan dan apa kebutuhannya? Silakan, supaya Bapak Ibu bisa bersama-sama merumuskan bagaimana saya mengembangkan persekutuan doa kita masing-masing. Silakan, ini mungkin BPK sendiri kali atau bagaimana? Saya nggak tahu. BPK itu sudah PD. Oh ya udah, berarti per PD aja, per PD katedral, PD apa lagi?
Ada berapa? 3 PD? Tiga. Franciscus Empat. 4. Yang Santa Cecilia.